Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak William Yang sebagai narasumber webinar kita pada kesempatan kali ini. Kemudian Bapak dan Ibu rekan-rekan koperasi yang saya hormati. Oke, dengan mengucapkan syukur, marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hingga sampai saat hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Izinkan saya, Eka Arisvan, sebagai host yang akan memandu Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti acara webinar pada pagi hari ini selama 1 jam ke depan. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan agenda kita, jadi webinar kali ini akan mengusung tema tips kesuksesan digitalisasi bisnis koperasi secara model bisnis dan sistem aplikasi. Jadi secara judulnya kita sudah bisa tahu ya Bapak dan Ibu sekalian bahwa ini mengarahnya ke digitalisasi karena memang tujuan kita adalah koperasi go digital gitu ya. Nah, dengan narasumber kita Pak William Yang. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang sebelumnya, yang minggu lalu mungkin yang webinar sebelumnya sudah pernah ikut, mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan Pak William Yang ini. Atau buat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang baru join, mungkin saya akan perkenalkan kembali narasumber kita ini. Namanya adalah Pak William Yang, panggilannya Pak William Yang, tapi nama lengkapnya adalah William Narmada. Kemudian pekerjaan saat ini sebagai penasihat independen. Beliau itu adalah anggota Kadin, mengikuti asosiasi Kadin sebagai kabid digitalisasi. Nah, jadi sudah jelas sekali bahwa Bapak William Yang ini memang berfokus kepada digitalisasi untuk koperasi sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai, saya akan bacakan sedikit susunan acaranya untuk webinar pagi ini. Yang pertama ada pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian ada acara inti, nanti kita bisa dengarkan bersama-sama pemaparan dari Pak William Yang. Kemudian ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada presentasi Go Digital dari koperasi Go Digital ini mau seperti apa ke depannya. Begitu ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya bisa langsung mulai ke Pak William Yang ya. Selamat pagi Pak William Yang. Halo, selamat pagi. Ini kok saya nggak bisa start video ya? Apa yang terjadi ini? Apa di lock lagi? Nggak bisa masuk videonya. Halo, tes. Suara saya terdengar? Dengar Pak, dengar Pak William. Ini cannot start video, tulisannya fail to start video kamera, please select another video camera setting. Maksudnya apa ini? Sebentar Pak, kita coba lihat settingnya dulu ya. Pak William pagi ini sehat ya Pak ya? Sehat. Siap bersemangat kayaknya Pak untuk memberikan teman-teman sekalian materi yang sangat berguna sekali ya untuk kemajuan koperasi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Depannya. Oke, bisa di on saya? Ya, atau saya mulai aja kali ya? Boleh Pak, coba bisa di share. Oke, sementara saya tidak bisa menunjukkan wajah asli. Ialah wajah saya yang difoto yang mewakili kehadiran saya. Selamat jumpa semuanya. Izinkan saya memulai. Oke, let me start the screen. Oke, semuanya bisa ngelihat saya punya screen? Sebentar Pak, sedang loading. Ya. Masih loading ya, sebentar ya Pak. Apa maksudnya ini? Oke, sudah kelihatan Pak, bisa dimulai. Oke, bisa dimulai ya, sebentar. Oke, siap. Let me start. Ini ada Zoom quiet unexpected, maksudnya apa nih? Coba saya pencet ya, sebentar. Oke, masih ada kesalahan teknis, belum bisa di start. Belum bisa di full screen ya Pak ya? Belum bisa di full screen, ini kenapa ya? Pakai yang di bawah juga. Oke, on. Oke, mari kita mulai. Sebentar Pak, dari sisi kita belum ini nih, belum full screen nih. Hari ini. Oke, nah saya hide dulu.
Oke, bisa kelihatan ya? Screen-nya bergerak? Dari sisi saya belum sih, Pak. Belum bergerak screen-nya? Belum, dari sisi saya belum bergerak. Dari Pak Pandu, sudah kelihatan Pak Pandu? Belum, di kita belum juga. Belum juga, Pak. Oke, saya coba escape dulu ya. Ya. Sebentar. Oke, saya share screen ulang. Bisa? Oke, ini udah kelihatan, Pak. Sudah kelihatan, Oke. coba bisa di full screen. Oke. Bisa kelihatan? Oke. Kelihatan, Pak. Oke, maaf ya Bapak dan Ibu sekalian, ada sedikit kendala teknis. Mungkin kita bisa mulai ke acara inti. Silakan Pak William ya. Hari ini kita akan ngobrolin ini. Pertama, mengingat kembali roh koperasi. Terus apa itu? Tunggu sebentar, ini ada yang salah ini. Let me check ya. Sebentar ya, sebentar, ini ada yang salah nih. Sebentar, wait. Sebentar. Ada yang error ini. Pak William, sekalian bisa dinyalain tuh kameranya, coba Pak William. Sepertinya sudah bisa ya. Nah, coba dinyalain Tapi dulu. ntar aja deh, udah mumpung lagi ini. Oke, siap Pak. Sudah selesai. Oke, pokoknya kita hari ini membahas mengingat kembali roh koperasi itu seperti apa itu Go Digital, core system dan in and out data, API dan super app. Kemudian sesuai kemarin ada beberapa permintaan case yang perlu diminta untuk dibahas, yaitu peternakan sapi rakyat berbasis koperasi, simpan pinjam berbayar produk, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, dan terakhir integrasi payment gateway dan PPOB. Oke, kita mulai dengan mengingat kembali spirit awal koperasi. Menurut sejarahnya, kalau kita baca koperasi itu adalah bagaimana kelompok si kecil, si lemah ini mengalahkan para raksasa. Adalah satu alat yang digunakan para si lemah ini untuk bergabung menghadapi para raksasa yang pada 100 tahun yang lalu, 100 sampai 200 tahun yang lalu itu begitu berkuasanya di dunia industri. Jadi sejarahnya ini kita mulai dari revolusi industri. Zaman dahulu kala itu belum ada, waktu revolusi industri dimulai, itu muncul satu kasta baru di dunia ini, yaitu kasta yang namanya Taipan. Taipan itu artinya konglomerat, kalau bahasa Inggrisnya tycoon. Nah, itu mereka ini apa itu? Adalah satu kelompok orang yang mampu mencari duit begitu hebatnya hingga seluruh duit itu kesedot ke mereka sendiri. Jadi karena efisiensinya dari yang namanya revolusi industri, dari pekerjaan yang tadinya dikerjakan 100 orang bisa cuma dikerjakan 1 orang. Jadi begitu efisien dan begitu murahnya perkembangan dari revolusi industri. Dan makin lama perusahaan makin besar, makin makin serakah, makin rakus, dan sampai sesuai poster ini poster sudah 100 tahun yang judul Corporate Greed, yang menggurita dan menguasai hampir semua sektor kehidupan manusia pada zaman itu. Dan ini kalau kita melihat 100 tahun yang lalu, beginilah kondisi para pekerja pabrik, jauh di bawah standar keselamatan, kesehatan, dengan gaji jauh di bawah standar. Orang bisa bekerja 12 jam satu hari, dan digaji di bawah, pokoknya gajinya pas hanya untuk makan aja, hampir tidak ada waktu istirahat. Dan di sini kalau kita ngeliat kabel-kabel, pipa-pipa ini rawan sekali meledak, dan kecelakaan kerja pada waktu tinggi sekali. Setiap bulan ada aja pekerja yang meninggal, dan itu dianggap biasa aja. Jadi, dan nggak ada asuransi ataupun pertanggungjawaban perusahaan. Jadi begini buruknya kondisi pada zaman 100 tahun yang lalu. Nah, maka itu muncullah satu idea yang untuk mengcounter ini semua, yaitu yang tadinya corporation, cooperation, sekarang diganti disebut kooperatif. Nah, itu yang kalau diterjemahkan ke Indonesia namanya koperasi.
Itu adalah semua si lemah ini bergabung jadi satu untuk membentuk satu kekuatan yang luar biasa. Ini akan ada saya share kembali cerita, mungkin pernah ada yang mendengar. Saya pertama kali melihat memahami koperasi itu dari sebuah film yang sudah lama sekali di salah satu negara Eropa Timur. Itu menceritakan satu kondisi kelas pekerja yang begitu memprihatinkan, dan salah seorang istri pada waktu itu belanja dan makin lama pokoknya gaji suaminya itu dikurangin karena perusahaannya setelah diakuisisi suaminya diancam, kamu mau kerja di sini gajinya dikurangin, jam kerja ditambah, atau kamu boleh pergi. Karena nggak ada pilihan, dia tetap terima kenyataan pahit itu. Dan pada waktu dia belanja ke toko, makin lama harga barang juga makin mahal, gaji dia menurun, dan dia makin nggak sanggup beli. Akhirnya si istri ini punya satu ide untuk kita coba cari dari sumbernya, pasti lebih murah. Telisik punya telisik, dia belusukan, dan akhirnya ketemu supplier gandum, supplier mentega, supplier gula. Nah, pada waktu dia mau beli, dia kaget, kok harganya nggak beda jauh sama yang toko gitu. Kalau begini ditambah ongkos jalan, kita nggak bakal malah rugi gitu. Nah, makanya proteslah dia. Nah, kamu memperlakukan kita nggak adil. Saya sesama manusia, saya berharap kamu mendapat harga yang sama seperti orang di toko itu. Oh, toko itu beda, karena dia ngebelinya banyak. Misalnya satu gerobak gitu kan, satu truk. Loh, kita nggak punya uang segitu, ya udah nggak usah beli. Jawabannya sebegitu. Nah, mulailah si istri itu pulang, dan pada waktu pulang dia ngobrol-ngobrol dan merangkul teman-temannya di sekitar sana, tetangga-tetangganya itu, untuk sama-sama patungan untuk ngeborong satu barang supaya bisa dapat harga murah dan dipakai bersama. Dan itu yang mereka lakukan, mereka patungan, menyisihkan gaji mereka patungan, dan para istri-istri ini pergi ke supplier itu untuk ngeborong barang dengan harga murah dan kemudian dibagikan kepada para orang yang patungan itu. Pada awalnya mereka itu ngebeli cuma tepung, mentega sama gula. Cuma 3 itu aja. Dan itu bahan kebutuhan pokok pada saya itu. Nah, makin lama, ini bisa mengurangi biaya, bisa beli harga murah. Makin lama kelompok yang bergabung dalam asosiasi kecil itu makin lama makin banyak, tetangga bergabung. Dan karena bergabung, mereka sudah beli bisa lebih banyak, tawar bisa lebih murah, keuntungan mulai bisa diperoleh, dan mereka bisa mulai membeli barang macam-macam. Dan setelah beli barang macam-macam, mereka mendirikan toko yang namanya cooperative store ini. Nah, ini satu legenda yang sangat mengharukan, sangat revolusioner, perjuangan para kaum papa yang akhirnya berdiri setara dengan para konglomerat, dan mereka punya daya tawar yang sama dengan para konglomerat karena mereka bergabung bersama. Dan ini salah satu dari success story ini, ada yang masih bertahan sampai sekarang. Dan kita bisa lihat, saya share sedikit videonya. Oke, sebentar. Suaranya bisa didengar ya? Dengar, Pak. Sebentar. Oh, nggak bisa kedengar, Pak? Cualquier empresario del exterior, udah. Lo más importante sea sacar el máximo beneficio. Terdengar kan suaranya? Nosotros decimos que la rentabilidad y el beneficio es importante para sostener a la empresa, pero que también es muy importante la generación de empleo. We believe that it is good for anybody if somebody loses their job. If you lose your job, you have got money. If you haven't got money, you can't buy. If you can't buy, you can't buy our product. El reparto de la riqueza más equitativa llega a más personas y por lo tanto más personas tienen la posibilidad de vivir más o menos bien. La empresa es nuestra, pero somos trabajadores también, ¿no? Entonces
No hay como un jefe que pueda haber en otras empresas, ¿no? Todos somos nuestros jefes y todos tenemos que tirar para adelante con la empresa. La gran mayoría de las personas se integre más, se envuelva más y por tanto podemos ser más competitivos y competir con la empresa más mejor del mundo. Es el futuro del mundo laboral también. En aquella sociedad anónima era realmente la sensación de trabajar para otro, acabar la hora y a casa y se acabó. Esto es algo como que forma parte más de nuestra vida, ¿no? Porque tomamos parte desde la cabeza hasta la cola de la organización. Al final que tenemos trabajo es muy importante. Muchas veces hay empresas que son capitalistas, si hay un tipo de paro, pues vas a la calle. Habrá unos que salen mal y otros mejor, pero tienes trabajo, no te mandan a la calle. Soy la segunda generación de una familia cooperativista. Las 3 hermanas somos socias en favor. Lo han hecho la generación de mis padres, nos lo han dejado en herencia y tenemos que seguir trabajando para dejar esa herencia. Oke, barusan yang kita dengar itu adalah satu koperasi yang namanya Mondragon dari Spain, yang mana koperasi itu sudah berumur 100 tahun lebih, dan sekarang sudah punya 200 company yang semuanya dijalankan oleh pekerja mereka. Itu yang masih amanah. Sayangnya di Indonesia tidak seperti itu kebanyakan. Begitu ada uang ya tidak dipertanggungjawabkan dengan baik. Tapi saya nggak bakal bahas detail di sini. Oke, mari kita mulai. Untuk bersaing kita perlu go digital. Kita itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Yang tidak go digital makin lama tergerus, tapi sebenarnya apa itu go digital? Yang moga-moga bisa mengembalikan spirit koperasi awal itu ke kita sekarang. Apa itu go digital? Saya akan share satu video lagi untuk menceritakan tentang go digital. Memang tidak ada suaranya ya, Pak William, videonya? Ada. Saya ulang ya. By the way, saya nggak mempromosikan perusahaan ini ya. Siap. Gambaran. We've gone so far. Transforming. Oh nggak hang ya? Indonesian technology industry. Providing accessible daily solutions. And democratizing commerce through technology. Fulfilling one shared mission of doing good for all. But how far can we go? For that very question, we've decided to come together to be stronger. Adopting Gotong Royong, the Indonesian spirit of working together. To extend the opportunity for a better life to everyone. Made possible by a team of challengers, passionate for a greater impact. We are local pioneers, ready to shape the global world. To democratize opportunity, to uplift everyone by giving them an equal chance to thrive.
Gojek and Tokopedia introducing the power of togetherness. Go to, go far, go together. Saya tidak mempromosikan perusahaan tadi, tapi itulah yang namanya Go Digital. Jadi apa itu Go Digital? Go Digital itu adalah produk, suara saya kedengeran ya? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Itu kondisi di mana produk, modal, supply chain, payment technology, akses ke pasar, akses teknologi, resources, jadi itu resources tuh bahan baku, dan tenaga kerja, itu semuanya terkoneksi dalam satu sistem. Yang sekarang sistem bisa saling komunikasi dan bisa saling bertukar kerjaan dalam waktu yang sangat teramat singkat, dengan cara yang sangat teramat efisien melalui satu teknologi yang namanya digital. Nah, ini itu yang kita lihat tadi ada di contoh Gojek itu. Nah, sekarang jika koperasi ingin bersaing di dunia ini, mereka harus setidaknya berkolaborasi seperti apa yang terjadi di GoTo tadi. Jadi Go Digital adalah connected and collaborating. Jadi kita harus saling terhubung satu sama lain dan kita saling bertukar-tukar kerjaan, tukar-tukar bisnis. Jadi satu daerah itu saya adalah penghasil ikan. Terus di tempat lain adalah eksportir, kita bisa ekspor ikan, atau satu lagi ada satu pabrik makanan. Nah, kita membeli ikan dari dari para penghasil ikan, kita jual, kita bikin kalengan, whatever, dan itu kita bisa saling terhubung hanya dengan satu klik. Ini adalah spirit dari Go Digital. Tapi, nah sekarang saya akan share apa itu connecting. Permasalahannya yang saya lihat sekarang ini, kita itu sering terhalang oleh ego, terhalang oleh keinginan untuk menang, untuk mengalahkan yang lain, dan itu yang menghambat kemajuan kita. Nah, ini akan saya share satu video dari Steve Jobs hari tahun 97 ini, hari pertama dia kembali lagi ke Apple. Suaranya, Pak. Bentar ya, saya ulang ya. And if we want to move forward, see Apple healthy and prospering again, we have to let go of a few things here. We have to let go of this notion that for Apple to win, Microsoft has to lose. Okay? Embrace the notion that for Apple to win, Apple has to do a really good job. And if others are going to help us, that's great, because we need all the help we can get. And if we screw up and we don't do a good job, it's not somebody else's fault, it's our fault. So I think that's a very important perspective. I think if we want Microsoft Office on the Mac, we better treat the company that puts it out with a little bit of gratitude. We like their software. So the era of setting this up as a competition between Apple and Microsoft is over as far as I'm concerned. This is about getting Apple healthy. This is about Apple being able to make incredibly great contributions to the industry to get healthy and prosper again. Ya, itulah kata-kata mutiara dari Steve Jobs. Intinya, kalau bagi yang tidak mengerti, pada zaman dahulu itu Apple dan Microsoft itu bersaing ketat, saling menjatuhkan, saling menjegal, dan akhirnya Apple yang kalah. Nah, begitu Steve Jobs kembali, dia bilang kalau kita mau menang, lupakan satu prinsip yang mana kalau Apple mau menang, Microsoft harus kalah. Waktunya untuk kolaborasi. Kalau misalnya kita bertarung seperti itu, nggak bakal ada akhirnya, dan kita udah pasti kalah. Nah, ini salah satu spirit yang menyedihkan sekarang di antara para pelaku koperasi, dan berapa kali kita temui di Kadin, itu mereka berkata,
kepada kita itu mau bikin satu app untuk melawan Goto, mau ngelawan apa Bukalapak, mau ngelawan karena itu sudah dikuasain asing, whatever. What I think it's very stupid gitu. Pertama dari modal dan ukuran kita kalah jauh. Mereka jaringan sudah cukup luas. Dan kalau mereka kalah, bagaimana dengan para customer yang selama ini, para pedagang, merchant yang selama ini tergantung hidupnya dan terkoneksi dengan mereka. Jadi itu pertama yang harus kita mulai sebelum kita go digital ini, kita harus menanamkan prinsip untuk kolaborasi, prinsip saling bekerja sama, dan buang satu spirit permusuhan. Buang satu spirit untuk bersaing dengan startup digital yang udah ada. Sebaliknya, kita manfaatkan jaringan mereka, kita kerjasama. Toh mereka itu selalu berkoar-koar, mau mensejahterakan, mau ikut mensejahterakan, menyumbang ekonomi nasional. Nah, kita manfaatkan itu. Promo mereka, kita manfaatkan semua. Jadi kita berkolaborasi dengan mereka semua. Jangan saling jegal. Which is tidak melarang juga sesama kita untuk saling terkoneksi in case someday mereka akan memutus hubungan dengan kita dan mereka mulai menekan gitu. Nah, ini jadi spirit ini harus ditanamkan dulu. Spirit go digital adalah kolaborasi dan connectivity. Next. Kita sekarang masuk ke tahap-tahapan go digital, ke digital transformation. Dasar dari go digital itu adalah core system dan in-out data. Saya sharing satu kasus, ini adalah Digicop. Jadi saya baru dapat izin hari ini dari yang punya dashboard. Jadi saya baru bisa tampilkan. Ini adalah dashboard dari digital koperasi milik Kejati, Kejaksaan Tinggi Indonesia. Pertama itu, kalau kalian mau go digital, kalian harus memikirkan database. Jadi kalian punya data pelanggan, data itu data anggota, data customer, data produk, data apapun, pikirkan gimana caranya untuk masukin ke komputer. Dan begitu masuk komputer, tahap berikutnya adalah merapihkan data itu supaya kita bisa lihat dalam bentuk tabel-tabel. Jadi kalau suatu hari kita mau ngelihat anggota kita berapa sih? Kelihatan. Siapa aja anggota yang sudah bayar? Iuran anggota kelihatan. Siapa yang belum bayar? Kelihatan. Dan siapa yang kontribusinya paling tinggi? Kelihatan. Dan berapa kita punya stok barang? Kelihatan. Semuanya kelihatan. Ini kebetulan Kejati ini koperasinya simpan pinjam, jadi dashboardnya tidak ada stok produk dan lain-lain. Penjualan kita punya cash segala macam kelihatan. Itu basis itu harus paling kita kuasain. Baru tahap berikutnya adalah gimana kita bikin satu aplikasi di mana pihak luar bisa berkomunikasi dengan database ini. Jadi salah satu alat komunikasi dengan database itu adalah aplikasi. Oke, kita lihat. Ini profil dari Kejaksaan Tinggi. Ini dari Mr. Karta, Bapak Karta. Ini yang paling pertama, account-nya paling pertama. Nah, ini ini yang versi yang lama, sekarang sudah di-upgrade pakai scan QR. Jadi dia bisa ngelihat melalui aplikasi itu, dia bisa ngelihat data di sini. Melalui aplikasi ini dia bisa mengajukan simpanan, menambah simpanan dari bank ke dia punya sini, dia punya rekening. Nah, semua data yang ditulis sama si customer, si anggota di sini akan langsung terupdate di sini. Kita sebagai orang yang memiliki dashboard, kita akan lihat perubahan dan activity di sini. Ini adalah salah satu contoh yang saya maksud core system sama in-out data. Ini adalah hal paling dasar yang harus dikuasai oleh koperasi untuk go digital. Jadi bagaimana cara data itu masuk ke database kita, dan bagaimana database itu mengolah, dan bagaimana pihak luar bisa mengakses data
barang-barang yang ada di database kita. Dan sebatas apa? Misalkan si Karta ini nggak bisa ngelihat tabel ini, karena dia hanya anggota, ini kan hanya rahasia untuk pengurus. Si Karta ini hanya bisa ngelihat simpanannya dia, mutasi simpanan dia, rekeningnya. Nah, terus kalau misalkan info marketplace, nah ini info marketplace ini adalah terkoneksi dengan beberapa marketplace, di mana ini belum berjalan, tapi mereka minta supaya dibikinin. Jadi kalau mereka punya produk atau apapun, mereka bisa jual ke marketplace dan sesama anggota bisa ngebeli dengan harga lebih murah. Jadi kalau di Kejakti ini banyak kan buku-buku hukum. Nah, ini salah satu tahap paling awal, yaitu in out. Kita harus pikir bagaimana data keluar, gimana data masuk, dan bagaimana begitu data di dalam itu diolah dan dirapihkan dan bisa kita lihat. Kalau ini sudah, tahap berikutnya adalah API dan Super App. API itu apa sih? Itu adalah jembatan penghubung antara ini, database kita, dengan pihak luar yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan kita. Nah, jadi pihak luar itu, misalkan di sini kita lihat kan, ini satu sistem yang sangat kompleks, yang saya rasa sebuah koperasi yang gede sekalipun Indonesia nggak bisa memfasilitasi ini semua. Misalkan, bagaimana caranya supaya anggota kita punya akses terhadap sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran ini izin BI-nya susah sekali. Dan sangat dibatasi. Dan harga operasionalnya mahal. Jadi kalau sebuah koperasi, walaupun kaya raya, mau bikin sistem pembayaran itu belum tentu worth it. Jadi akan lebih baik untuk kerjasama dengan pihak luar yang sudah ada. Misalkan Link Aja, Gojek, OVO, whatever yang ada di pasar, kerjasama dengan kita tinggal pasang di kita punya aplikasi. Jadi misalkan kalau kita lihat, kita bisa pasang di aplikasi kita, tampilannya di salah satu tampilan kita gini. Dan itu bisa terhubung kalau kita punya apa yang disebut API. Nah, ini kita setelah in out, oke, kita buat API bagaimana bisa bekerja sama dengan pihak luar. Akses kepada teknologi, ke resources. Jadi nanti kalau misalkan satu koperasi A di Jakarta misalkan atau di Surabaya yang punya akses untuk ekspor, dia akan mengumumkan kita sedang cari barang ini dan ini supply chain ya, supply chain ini. Saya sedang cari barang nih. Nah, terus koperasi yang ada di misalkan di Ambon atau di Bitung yang di sana, kami punya ikan tuna siap untuk ekspor. Nah, mereka bisa saling komunikasi dan ini semuanya terhubung. Ini kan sistem koperasi ini kan sistemnya berbeda. Itu dihubungkan sama yang namanya API tadi. Tercatat yang pertama adalah kita database dirapikan, terus diatur bagaimana in-out data, dan setelah itu kita bikin satu API untuk terkoneksi dengan semuanya. Dengan akses pasar, teknologi, tenaga kerja, workforce. Kalau di Gojek tadi tenaga kerja, nah mungkin juga di koperasi akan membutuhkan tenaga kerja. Nanti ada koperasi pekerja, koperasi pekerja lepas yang bisa bekerja sama dengan koperasi-koperasi lain yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, produk dan lain-lain. Oke. Dan semuanya terkoneksi kepada satu sistem dan kita bisa saling berkolaborasi. Oke, next. Kira-kira sedemikian ya. Prinsip digital itu sesederhana itu. Tinggal tanya ini nanti host-host kita ini lebih ngerti secara teknis gitu, bisa tanya lebih dalam ke mereka. Nah, ini propose case, berikut kita akan bahas propose case, berapa kasus yang diminta untuk dibahas di sini. Yang pertama, peternakan sapi rakyat berbasis koperasi. Ini saya menebak-nebak dari permintaan ini ya. Jadi bagaimana para peternak rakyat ini bisa saling berkolaborasi. Jadi pertanyaan berikutnya adalah koperasi ini adalah seperti yang dibahas di awal, adalah kelompok
dari orang-orang kecil bergabung jadi satu, join forces untuk demi satu hal yang namanya efisiensi dan efektivitas. Gedung sebesar ini bagi seorang petani kecil itu rasanya sulit sekali untuk diwujudkan. Efeknya adalah mereka cuma punya kandang ayam kecil yang tidak higienis, bau, kotor, ayamnya gampang kena penyakit, makanan juga nggak sehat. Nah, dengan koperasi, misalkan ini, anggaplah ini koperasinya ada, kalau udah ukurannya segini, anggaplah 100 anggota yang punya 100 anggota peternak ayam sama-sama patungan bikin gudang segede ini. Seperti prinsip yang tadi ya, yang cerita seorang ibu itu yang cari makanan murah bagi keluarganya. Mereka bergabung mendirikan gedung ini, panggil konsultan yang bagus, sistem pengelolaannya digabungkan jadi satu. Jadi bagaimana pembagiannya diatur, semuanya kita punya ayam berapa, semuanya berapa, digabungkan jadi satu dan jadi satu korporasi besar. Dan nanti kalau ada anggota baru, kita bisa bikin bisa tambahkan ayamnya di sini atau bikin gedung baru. Dan juga dengan jumlah yang sekian banyak, harga bisa ditekan. Begitu harga sudah ditekan sangat murah, kita bisa jadi supplier untuk perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik yang which is ngambilnya banyak, tapi menuntut sekali harga yang sangat teramat murah. Dan keuntungannya cukup besar, dan itu bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, dan jadi kesejahteraan anggota maksud saya. Jadi dengan koperasi ini bisa juga kita karena kita sudah punya barang yang banyak, kita bisa mencari pembeli dalam jumlah besar, dan juga kita bisa bikin satu produk yang lebih efisien. Nah, ini kalau bagaimana peternakan sapi rakyat berbasis koperasi. Bagaimana terus kaitannya dengan digital apa? Ya tinggal disambungkan dengan yang tadi saya bahas. Nah, pinjaman berbayar hasil tani. Ini sudah kita lakukan kebetulan di Kadin, Bandung. Kita sedang eksperimen untuk bikin porang. Kita dapat permintaan porang sangat besar dari China. Dan kita berdayakan petani, kita kasih loan, dan kemudian mereka bayarnya cukup dengan porangnya itu. Plus nanti kita nilai porangnya sekilo berapa. Begitu kita nilai sekian, pokoknya kita jamin belinya minimum harga sekian, kita akan bayar pada harga segitu kelebihan. Jadi dipotong hutang mereka. Jadi ada kembalian untuk mereka. Itu prinsipnya seperti itu sudah kita jalankan sih. As simple as that. Tapi kuncinya kalau kita mau main gini, kita harus ada off-taker yang cukup besar, yang bisa mengambil barang kita. Nah, kebetulan kemarin juga sempat isu kan, harga porang jatuh, petani kita cukup panik, heboh gitu kan. Kita bilang, loh kan kita udah kasih kontrak harga segitu. Kamu kerja aja udah. Pokoknya kita pasti beli harga situ, terserah dia mau turun berapa. Uang kita juga dibeli sama China-nya, kontraknya udah lebih tinggi lagi. Nah, ini kalau sharing aja, bocor-bocoran. Porang ini adalah satu produk gluten free, itu yang sedang sangat digemari dan dipakai di hampir semua industri sekarang dibutuhkan. Dan itu permintaan, kalau saya sharing aja, dari Wings Food itu 250.000 ton. Saya dengar ya, per tahun kebutuhan porang ini, tapi dalam bentuk yang sudah diolah khusus. Nah, ini itu marketnya gede sekali, dan Jokowi sampai menjadikan porang ini produk strategis nasional yang nggak boleh diekspor dalam bentuk buah, dalam bentuk hasil awalnya, harus diolah dulu. Nah, itu kita udah ada pabriknya di Bandung. Kira-kira demikian bagaimana koperasi itu pinjaman berbayar hasil tani, ya seperti itu. Sebenarnya dari zaman Belanda pun sudah pernah ada. Next, berikutnya peminjaman berbasis syariah. Simpan pinjam berbasis syariah ini paling dasarnya itu sebenarnya sama, kita harus ngerti, prinsipnya harus ngerti simpan pinjam biasa aja. Satu. Kedua, kalian harus ada dewan pengawas syariah yang ngerti sistem syariah. Jadi kita ngomong, saya mau ngutang
saya punya uang 100, saya mau ngasih dalam jadi 110, gimana supaya syariah? Kalau kita biasanya segampang itu. Nah, ini gampang lah, udah terjawab ya. As simple as that, Anda harus punya Dewan Pengawas Syariah yang ngarahin gimana ini syariah. Berikutnya, payment dan PPOB itu sudah dibahas sebelumnya. Kalau kalian sudah siap API-nya, tinggal dikoneksi dengan seluruh sistem pembayaran yang sudah ada. Oke, terima kasih. As simple as that. Hari ini hanya sharing belaka. Saya kembalikan ke moderator untuk tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Pak William Yang atas materinya pagi hari ini. Mungkin sedikit bisa kita ambil kesimpulan ya Pak William ya. Ternyata untuk koperasi sendiri itu sudah bukan zamannya lagi menjenguk anggota menggunakan buku ya Pak ya, tapi sudah menjemput mereka dengan teknologi gitu Pak. Kalau misalnya mereka memang ingin bersaing, mungkin tidak bersaing kali Pak ya, untuk maju bersama gitu Pak ya. Nah kemudian Pak, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita, apakah digitalisasi ini punya skup khusus? Misalnya, kita hanya bisa mendigitalisasi koperasi yang sifatnya simpan pinjam atau koperasi dagang atau seperti apa gitu Pak. Apakah digitalisasi ini bisa dipakai di semua jenis koperasi atau hanya koperasi-koperasi tertentu saja gitu Pak? Intinya semua di jenis koperasi bisa go digital. Terus gitu. Sekarang yang namanya e-commerce itu sebenarnya kan digital dari suatu sistem kebersamaan. Oke. Terus semua perusahaan kapitalis juga udah mendigitalisasi diri sendiri walaupun dalam tahap tertentu semampu mereka ya. Nah, jadi semuanya bisa, tinggal kebutuhan kita apa, maunya kita seperti apa. Tapi harus jelas juga mau kita apa. Mau kita itu supaya barang kita itu gampang sampai ke customer. Gampang bisa dilihat customer, ya udah digitalisasinya dalam bentuk e-commerce. Kalau misalkan kita adalah koperasi konsumsi, kita mau ngebeli barang dengan harga murah bagi anggota-anggota kita, seperti cerita ibu yang tadi gitu ya, yang saya ngomongin itu. Nah itu kita bisa bikin satu sistem. Kalau di China ada satu startupnya namanya Pinduoduo. Jadi dalam satu daerah kita mau ngebeli iPhone, gimana supaya iPhone bisa beli harga murah di bawah pasar. Nah, kita harga distributor sekian nih. Siapa yang mau ngebeli? Kalau sampai 100, terkumpul 100, baru kita beli ke pabrik. Nah, itu kan prinsipnya seperti itu digitalisasi. Oke. Nah, jadi itu contoh seperti itu, apapun bisa digitalisasi. Ya, jadi digitalisasi itu kan sebenarnya apa sih wujud aslinya? Itu kan hanya komunikasi. Komunikasi yang lebih efisien dengan perangkat gadget. Oke. Dan database yang dirapihkan gitu loh. Supaya kita nggak salah data dan kita bisa komunikasi dengan lebih cepat. Gitu aja. Oke, berarti tidak ini ya, untuk semua jenis koperasi, kalau misalnya dia koperasi simpan pinjam, ya berarti bisa digunakan untuk si nasabahnya atau si anggotanya untuk melihat informasi pinjamannya, informasi tabungannya tanpa perlu datang ke koperasi tersebut, begitu ya Pak ya? Ya. Memudahkan gitu, menggunakan gadgetnya mereka. Atau kalau misalnya tadi seperti yang Pak William yang bilang, misalnya dia ada koperasi dagang, ya dia bisa mendigitalisasi produk-produknya. Jadi nggak perlu lagi datang ke pasar untuk ngecek stok, untuk ngecek jualan apa aja, tapi bisa lewat apps yang sudah terintegrasi tadi gitu. Nah, kemudian di sini juga ada yang ingin bertanya Pak, sebenarnya kalau untuk kolaborasi itu susah nggak sih ya Pak ya? Maksudnya kayak dari koperasi A, kolaborasi, misalnya koperasi A ini simpan pinjam, kemudian koperasi B dagang. Nah itu untuk berkolaborasi, tadi kan seperti yang Pak William sebutkan bahwa sebenarnya kunci atau spirit digital itu adalah dia harus connect dan collab gitu Pak ya. Connect dan collab. Nah kemudian ada pertanyaan, jika misalnya saya koperasi dagang, kemudian saya mau collab nih, atau mau connect nih ke koperasi simpan pinjam. Nah, apakah itu sulit gitu, Pak? Triknya seperti yang saya bilang tadi kan? Regulasi. Ya, Pak. Seperti yang saya bilang tadi, sesederhana nyambungin API. Kalau misalkan kita ngomong ini adalah perusahaan koneksinya secara digital ya.
Toh tanpa digital pun kita bisa bekerja sama kan. Satu orang yang punya simpan pinjam, satu orang koperasi petani bisa kasih pinjam kasih petani dan dibayarnya nanti. Itu kan itu bisa berjalan juga. Nah, kalau mau kolaborasi kita nggak usah ngomongin antar koperasi dengan peer-to-peer lending aja. Oke. Dengan bank itu kita bisa tinggal sambung API di mana kita mau jualan. Kita perlu dana, kita tinggal satu klik, kita perlu dananya sekian, dan itu langsung dianalisa, ini layak apa enggak. Kalau kita mau ngambil satu study case, itu di e-commerce itu kan sekarang semuanya tergabung, terkoneksi dengan bank dan peer-to-peer lending. Oke. Jadi yang tergabung dengan peer-to-peer lending ini, customer-nya dan si penjualnya, si pedagangnya. Jadi si pedagangnya ini jika perlu uang untuk produksi, dia dengan satu klik doang, saya butuh dana sekian karena saya dapat order dari untuk ini peer to peer langsung analisa kan itu datanya semuanya ada di e-commerce yang sama kan, langsung kelihatan benar nggak ada order benar. Nah terus kebutuhannya berapa benar, modalnya yang dibutuhkan berapa langsung semuanya terdata secara digital dan langsung bisa duitnya langsung ditransfer. Nah, itu contoh e-commerce. Kalau itu bisa, kenapa koperasi nggak bisa? Oke, berarti memang semuanya bisa, Pak ya? Memungkinkan, bahkan sebenarnya negara juga mendukung ya, Pak ya, untuk kemajuan digitalisasi pada koperasi ini, Pak ya? Bukan hanya sektor bank atau sektor yang lain, tapi juga pemerintah sangat aware dengan digitalisasi di sisi koperasi gitu, Pak ya, dengan memudahkan regulasi mungkin, Pak? Seperti itu, Pak ya? Lokasinya cukup mudah sekarang, justru kesempatan kalau kalian mau bikin yang aneh-aneh. Belum ada aturan yang tetap yang baku gitu ya Pak ya? Justru jujur terus terang belum ada aturan. Oke. Wah ini berarti kalau teman-teman koperasi sekalian yang ingin segera mendigitalisasikan, mungkin bisa sesegera mungkin ya Pak ya, sebelum nanti ada aturan baku yang mempersulit teman-teman sekalian untuk mendigitalisasikan koperasinya. Nah, kemudian di sini Pak ada pertanyaan dari salah satu peserta kita, itu bagaimana pola bisnis yang terbaik untuk mendigitalisasi koperasi yang baru terbentuk? Nah, ini lebih itu yang paling enak, Pak. Itu sebenarnya pola bisnis ini dari terbaik. Kalau pola bisnis itu kan bisnis model ya maksudnya ya. Iya, benar Pak. Model kan justru yang ada adalah Anda bikin bisnis model Anda sendiri dulu. Jadi Anda mau bikin koperasi apa dulu, baru digitalisasi mengikuti, bukan terbalik. Ini ada aplikasi, kita menyesuaikan dengan aplikasi itu terbalik. Jadi kalau Anda sudah punya koperasi, misalkan saya adalah koperasi nelayan, saya sudah punya pembeli, misalkan satu pabrik, misalkan Indofood gitu. Udah ngebeli dengan harga sekian dan udah pasti stabil dalam jangka panjang, saya sebagai koperasi dikasih modal misalkan simpanan dari Indofood, terus semua anggota yang datang akan kita bayar kontan, semua ikannya yang memenuhi syarat. Nah itu baru dengan modal seperti itu kita baru mikir gimana supaya itu digitalisasi. Misalkan bukannya ini ada aplikasi untuk koperasi simpan pinjam, terus gimana caranya supaya saya menyesuaikan bisnis ikan saya dengan koperasi aplikasi sistem simpan pinjam itu kan lebih salah. Jadi kalau misalkan kita bilang bagaimana pola bisnis yang terbaik untuk mendigitalisasi koperasi baru terbentuk, pertama Anda justru bikin bisnis model Anda sendiri baru bilang digitalisasi. Tahapnya seperti saya tadi bilang, bikin database-nya dulu. Seperti apa sih database-nya? Jadi dalam tabel itu ada nama anggota, ada iuran, ada data alamat dan lain, ada kontribusinya dia atau apapun dari situ, dan ada tabel juga tentang data produk, persediaan barang dan lain-lain. Nah itu contoh yang disesuaikan. Nah. Oke, wah ini ada banyak sekali pertanyaan. Salah satunya ini lebih ke arah meyakinkan mereka, karena kan ada beberapa koperasi ini Pak ya, yang anggotanya adalah anggota-anggota lansia. Nah mungkin mereka sedikit kesulitan untuk meyakinkan nasabahnya atau anggota supaya go digital. Nah mungkin ini ada tips nggak Pak ya, trik supaya si anggota ini
mau nih mendigitalisasi karena kan segala keputusan kan dari anggota juga ya Pak ya kalau untuk koperasi. Nah takutnya karena mereka ada kesulitan untuk go digital gitu ya, maksudnya untuk berinteraksi dengan teknologi akhirnya nggak jadi go digital nih gitu. Nah kira-kira gimana Pak supaya meyakinkan anggota-anggota yang lansia yang gagap teknologi ini bahwa go digital itu penting gitu Pak? Pertama kita harus mulainya lebih baik dari hybrid. Hybrid itu sebagian yang mau pakai, yang enggak silahkan. Oke. Jadi pertama seperti bilang, kita harus merapikan nih, kita punya database yang kacau balau. Ini sering hilang, duit sering nyelip segala macam, kita rapikan dulu yuk database. Basicnya selalu database. Siap. Ini yuk database-nya, core banking kita atur. Nah, udah jadi itu, baru kita minta ke anggota. Nah, ini saya dapat, kalian semua sekarang dapat hadiah app, boleh digunakan, boleh enggak, silahkan. Akhirnya nanti kita bikin promo, kita ikut aja kayak Gojek. Jadi misalkan kita ada pesta nih, ada pertemuan anggota, semua anggota, bukti kartu anggotanya itu ada di app, harus di-scan di app. Nah, itu kan tahap pertama, sama seperti Bapak saya juga benci sekali pakai teknologi, tiba-tiba mau pakai peduli lindungi. Kalau nggak bisa masuk. Nah, itu kita bisa mulai dari sana. Nah, atau kita mulai dari acara-acara yang menyenangkan dulu, bukan acara dalam bersifat pemaksaan. Misalkan, ayo kita mau liburan, semuanya harus punya app. Nanti daftarnya lewat app, atau nanti di-scan lewat app. Nah, itu salah satu teknik-tekniknya. Sama seperti startup ini kan, mereka juga nggak memaksa seluruh Indonesia harus segera go digital. Yang nggak mau go digital, silakan aja tinggal. Kita buktikan ya, go digital ini lebih maju. Saya juga pernah dapat kasus nih Pak dari si Gojek gitu kan. Kalau dulu kan Gojek memang ngasih promo-promo terus. Nah, kemudian makin kesini tuh, saya karena udah keseringan pakai promo kan, jadi kayak pengen promo terus nih gitu kan. Nah, kemudian begitu saya mau pakai promo, ternyata mereka pintar nih mainnya Pak. Kalau mau promonya terjadi harus bayar pakai GoPay. Nah, jadi mau nggak mau saya harus mulai nih ke arah GoPay gitu. Mereka pinter gitu nyelipinnya. Nah, mungkin untuk koperasi-koperasi yang anggotanya gaptek atau anggotanya yang belum melek sama teknologi go digital ini, mungkin bisa seperti itu, seperti Gojek mungkin dikasih promo-promo dulu, ketika dia udah seneng, udah merasa nyaman, baru masukkan ke teknologinya. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Iya, tapi kalau nggak sanggup promo, bikin aja wisata bareng. Kalau mau ngikut, harus pakai. Oke Pak, mungkin sesi tanya jawabnya kita akhiri dulu Pak ya, karena sudah masuk ke sesi selanjutnya. Mungkin untuk Bapak dan Ibu sekalian yang pertanyaannya belum terjawab, kita akan bisa jawab di grup kita nanti, grup Koperasi Go Digital. Mungkin nanti kita juga minta bantuan Pak William Yang, kita akan kasih pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan pada sesi ini, kita akan sampaikan ke Pak William Yang, nanti Pak William Yang akan bantu coba dan kita akan share ke grup Go Digital kita nanti. Begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Pak William, terima kasih untuk waktunya, untuk materi berharganya, ini sangat penting sekali karena memang harus kalau mau maju, berkembang, bertumbuh gitu Pak ya, kita memang harus go digital gitu Pak, karena sudah zamannya orang nggak datang lagi ke kantor, orang nggak datang lagi ke pasar, tapi sudah bisa lewat app saja gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih sekali Pak William Yang atas waktunya. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian. Oh, sebelum saya masuk ke sesi selanjutnya, saya punya teman, salah satu teman di grup kita ini, dia sudah punya pengalaman tentang go digital. Mungkin dia sudah pernah mendigitalkan beberapa koperasi. Mungkin Pak Pandu. Halo, Pak Pandu. Ya, halo, Ariswan. Saya punya kenalan ini namanya Pak Pandu. Nah, Pak Pandu ini kebetulan dia sudah sedikit berpengalaman. Familiar ya Pak William ya? Nah, mungkin Pak William ini berpengalaman secara regulasi, secara bisnisnya. Nah, Pak Pandu ini kebetulan dia punya sistemnya gitu, atau pernah tahu tentang sistemnya. Mungkin Pak Pandu bisa bantu sharing ke kita, siapa tahu dengan Pak Pandu sharing, kita jadi tahu nih, oh stepnya harus gini nih, harus buat database dulu mungkin seperti kata Pak William yang tadi, kemudian habis buat database, kita buat super apps-nya, atau kita kolaborasi pakai API gitu. Nah, mungkin bisa dibantu sedikit Pak Pandu jelaskan, atau Ariswan ya, tentang digitalisasi. Ya. Silakan. Jadi, buat rekan-rekan yang join hari ini, terima kasih banyak. Ariswan juga terima kasih banyak ya atas kesempatannya. Jadi, memang betul seperti yang Pak William sampaikan, bahwa memang core itu
adalah suatu hal yang mutlak pertama kali harus dilakukan gitu. Jadi untuk mengakomodir data-data nasabahnya atau anggota gitu ya, pencatatan penjurnalan itu memang suatu hal yang mutlak harus ada dulu gitu. Baru kita lari ke gimana sih ngembanginnya gitu kan, gimana sih bersaingnya gitu. Tadi kan kalau kata Pak William bisa kolaborasi gitu ya. Nah sebenarnya kalau dari pengalaman yang sudah saya lakukan, kebetulan saya dari Baron BNI William ya, saya dari BBW mungkin, kita pernah implementasikan itu ke salah satu koperasi di daerah Kalimantan. Jadi memang situasinya mereka cukup settle lah ya, saya sampaikan gitu ya, dari sisi koperasinya ya, di mana dia sudah punya core base application-nya dulu nih, atau mungkin disebutnya core system-nya. Jadi segala, iya betul, database. Jadi penjurnalan, terus tadi data-data nasabah atau anggota yang join gitu ya, terus rekeningnya gitu ya di koperasinya itu sudah rapih mereka memang. Jadi yang sudah kita implementasikan itu kita justru memberikan front end-nya nih. Nah, front end-nya ini menyentuh ke beberapa aspek. Jadi yang pertama kan aspek si koperasinya sebagai instansi, lalu aspek berikutnya adalah ke nasabah. Tadi yang Pak William sampaikan si siapa? Tadi nama orangnya saya agak lupa tuh. Nah, itu aspek terakhir adalah ke komunitasnya mereka. Biasanya kan kalau koperasi identik berdiri di area sekitar komunitas. Contoh misalnya nelayan, pasti ada nelayan-nelayannya gitu. Nah, kalau nelayan kan pasti mereka hasilnya ya menjual ikannya gitu kan. Nah, tapi kalau koperasi yang lebih general, misalnya nggak spesifik, misalnya perdagangan atau pertanian gitu ya. Let's say bisa disampaikan misalnya koperasi simpan pinjam. Nah, itu aspek di sekelilingnya kan banyak. Ada yang kebetulan kalau yang di Kalimantan itu sawit mereka, kebun. Nah, jadi hasil buminya bisa dijual, ataupun nggak cuman hasil ini ya sawit ya, kayak jualan madu juga ada tuh. Jualan misalnya ada juga yang usahanya mereka tuh di Kalimantan itu salah satu anggotanya usaha kayak menyewakan alat-alat beratnya gitu ya untuk mendukung pertanian gitu ya. Nah, itu bisa diimplementasikan ke 3 aspek tersebut. Nah, kebetulan memang yang sudah kita pernah sampaikan sih ini ya. Mungkin saya sedikit share brosurnya mungkin ya. Boleh Pak, boleh silakan. Yang sudah kita ada gambaran juga kita implementasikan sebentar. Saya coba full screen, nggak terlalu lama. Oke. Belum nampil Pak? Belum ya? Belum. Nah, ini udah ya? Nah, oke, ini sudah kelihatan Pak. Make everything more effective ya Pak ya? Betul. Nah, ini jadi seperti ini. Kebetulan memang saya dari PT Baron BNI William, di mana kita pernah implementasikan ini di area Kalimantan tersebut. Jadi kalau di toko ini, BBW Tuku ini sebenarnya kayak buat si nasabah, si anggota, dan si anggota yang punya usaha gitu. Jadi nanti mereka bisa showcase aja di sana. Nah, nanti alat pembayarannya gimana? Menggunakan mobile apps-nya gitu. Nah, ini mungkin super apps yang kita spread up gitu, kita pisah-pisah gitu. Nah, lalu untuk yang spesifik ke merchant-nya ya si juragan kayak yang punya usahanya kan, nanti dia bisa uploadin hasil dayanya dia gitu. Nah, sebenarnya tujuannya kan memberdayakan gitu, kooperasinya maju, anggotanya maju semua. Ya konsepnya sama kayak Pak William tadi ya, kolaboratif gitu kan, dimana secara skema ya gotong royong gitu ya bisa saling melengkapi dan membantu gitu itu yang pernah kita implementasikan nih Ariswan di mana namanya di Kalimantan ya. Nah, ini salah satu aplikasinya yang sudah kita coba ini ya, mungkin begitu Ariswan ya. Oke, wah ini sangat menarik sekali Pak ya. Kalau saya lihat tadi sepertinya ada 3 aplikasi Pak ya. Ada yang mobile banking, kemudian ada untuk marketplace yang untuk belanja-belanja, yang ketiga sama yang untuk si anggotanya ya yang punya produk ya Pak ya. Betul. Berarti kalau saya lihat itu sepertinya untuk semua jenis koperasi bisa Pak ya. Kalau misalnya dia jenisnya koperasi simpan pinjam, mungkin bisa menggunakan mobile bankingnya saja, bisa lihat saldo nasabahnya, saldo ininya gitu Pak ya. Kalau misalnya sebetulnya
Sebetulnya tidak spesifik, misalnya harus KSP saja sih sebetulnya ya. Let's say misalnya tadi ya syariah gitu ya, ataupun misalnya nelayan. Kan kalau kayak KSP, nelayan, perdagangan itu kan hanya industrinya saja gitu sebenarnya kan. Tapi secara fungsinya kan sama ya. Ada anggotanya, ada anggota yang memang tujuannya nabung gitu ya. Ada anggota yang punya usaha gitu, yang berdampingan dengan koperasi, dan ada instansi koperasinya. Jadi sebenarnya ini suatu hal yang tidak bisa dipecah-pecah gitu sebenarnya. Memang catatannya adalah mungkin secara core-nya yang tadi disampaikan Pak William terkait penyimpanan database dan lain-lainnya itu yang memang harus spesifik karena agak sedikit berbeda ya. Paling gampang adalah koperasi simpan pinjam biasa dengan yang syariah aja kan mungkin cara penghitungannya sedikit berbeda gitu ya. Apalagi dengan yang nelayan dan perdagangan gitu atau pertanian seperti itu sih Arisa. Oke, baik Pak Pandu. Ini Pak Pandu yang di Kalimantan Barat ya? Betul. Apakah sudah pernah rilis Pak? Soalnya saya juga penasaran nih. Wah, masa iya ada koperasi yang punya mobile banking gitu ya? Saya juga, jadi saya pengen kulik-kulik nih. Kalau misalnya juga teman-teman ada yang penasaran gitu ya, pengen lihat bener nggak sih koperasi itu sampai sejauh itu punya mobile banking kayak bank besar gitu ya? Nanti ada sudah ada ya. Kayak tadi contoh kan, kalau tadi contohnya Pak William kan yang ke Jakti tadi itu kan pasti mereka sudah ada apps-nya. Karena kalau yang saya memang di Kalimantan itu mereka bertahap, mereka coba buat ke anggotanya dulu nih. Let's say membiasakan anggotanya mereka yang mungkin terbiasa manual harus datang, mulai dibiasakan, wah bisa nih ada satu apps dulu, itu lebih ke anggotanya. Tapi tentu saja di sisi koperasi internalnya atau pengurus ya sudah fully automate gitu ya, fully teknologi gitu. Oke, terima kasih Pak Pandu untuk sharingnya, ini sangat bermanfaat sekali. Mungkin nanti Pak Pandu kalau misalnya nanti nih teman-teman sekalian yang di koperasi pengen info-info, pengen nanya-nanya gitu ya, kepo-kepo, ini gimana sih mobile banking sistemnya seperti apa, atau aplikasi yang sudah implementasi seperti apa, itu kita bisa kemana ya Pak Pandu ya? Bisa ke ini aja, ke hostnya Koperasi Digital aja. Nanti bisa diarahkan ke kita juga. Kalau misalnya ada teman-teman sekalian yang kepo nih ya, pengen tahu nih contoh aplikasi atau digitalisasi secara sistem ya. Kalau misalnya secara bisnis nanti kita bisa ke Pak William Yang, mungkin secara aplikasi dan secara teknologi teman-teman bingung, teman-teman bisa sampaikan di grup Koperasi Go Digital ya Pak Pandu ya. Betul. Mungkin masalah bisa lewat sana ya. Nanti Bapak dan Ibu juga, Pak, kalau misalnya kita mau konsultasi dulu Pak, misalnya nih saya koperasi ini, terus saya mau nanya, kira-kira untuk koperasi yang seperti ini cocoknya pakai digitalisasi yang apa gitu, itu kita bisa juga ya Pak ya, konsultasi. Bisa. Kita pun bisa kolaborasi dengan Pak William juga nanti. Ya Pak William ya Pak. Oke, siap. Oke, baik Pak Pandu, terima kasih atas waktunya. Mungkin sesi selanjutnya ya teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri mungkin sedikit pemaparan untuk Koperasi Go Digital ini mau seperti apa sih ke depannya. Nah, mungkin kita bisa dengarkan dari Pak Leonard tentang untuk Koperasi Go Digital ini ke depannya mau seperti apa. Oke, mungkin Pak Leonard bisa dijelaskan sedikit tentang ke depannya Koperasi Go Digital mau seperti apa. Silakan Pak Leonard. Halo Pak, belum ini kayaknya, belum ada suaranya. Halo? Belum keluar suaranya, Pak. Oke, baik. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, kita ada door prize ya, Bapak dan Ibu. Kebetulan karena pembicara kita kali ini adalah Pak William Yang. Pak William Yang kebetulan dia juga seorang penulis. Beberapa bukunya juga sudah ada di Gramedia ya, Pak William Yang ya. Jadi nanti buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang pertanyaannya cukup menarik, akan kita berikan sebuah door prize berupa buku yang ditulis langsung oleh Pak William Yang. Nah, kalau misalnya bapak dan ibu sekalian pengen belinya, bisa langsung ke Gramedia. Begitu ya Pak William ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke Pak Leo. Oke, apa suara sudah ada Pak? Oh, sudah ada. Oke, sebentar saya coba share screen-nya dulu ya. Iya, boleh.
Oke, untuk materi hari ini dan recordnya nanti kita akan share di YouTube kita ya, Bapak dan Ibu sekalian, nanti bisa dicek di sana untuk materinya serta videonya. Jadi Bapak dan Ibu bisa ke sana langsung ke YouTube-nya. Nanti kita akan letakin di deskripsinya. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang belum isi form, silahkan bisa diisi formnya, berikan feedback agar kedepannya kita bisa lebih bagus, karena memang komunitas ini kita buat untuk berkembang dan bertumbuh bersama. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya ide-ide yang bagus, misalnya kayak, oh sepertinya enak nih kalau minggu depan kita materinya ini, nah bisa diusulkan ke kita. Nanti kita akan coba cari narasumber yang memang ahli di bidangnya, seperti Pak William yang ini. Kita akan carikan, kemudian kita akan buat lagi agendanya, sehingga pengetahuan Bapak dan Ibu sekalian tentang koperasi Go Digital bisa semakin berkembang gitu, dan kita bisa bertumbuh dan berkembang bersama. Oke, Pak Leo, sudah bisa di-share screen? Sudah terlihat? Belum lihat di sini. Coba silakan share screen dulu. Oke. Apa sudah terlihat, Pak? Bentar, belum Pak, masih layar hitam. Masih loading sepertinya. Oke, sudah Pak. Sudah ya? Pak Leo, waktu dan tempat saya persilahkan ya. Oke, terima kasih pertama untuk kesempatan Pak Ivan dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Leonardo Taslim. Saya dari komunitas koperasi Go Digital. Saya interaksi sini. Pertama-tama saya jelaskan mengenai komunitasnya. Untuk Bapak Ibu boleh menyimak sedikit, nanti kita akan invite juga untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ingin join ke komunitas kita, karena di sana kita bisa konsultasi, kita bisa ada pakar seperti Pak William tadi yang dibicarakan, ada Pak Pandu juga ya Pak. Nanti di sana kita bisa koordinasi mengenai, mungkin dari Bapak-Bapak atau Ibu menanyakan gimana sih cara mau digitalisasi. Tentu dari awal kita butuh menyiapkan fondasi yang tepat. Nah, nanti di sana kita bisa berdiskusi dengan sesama anggota juga di sana akan ada. Oke, lanjut. Untuk latar belakangnya, saya akan jelaskan sedikit. Untuk latar belakangnya ini, kenapa sih kita membuat komunitas koperasi Go Digital? Pertama, berdasarkan pengalaman yang kita lalui ini bersama, secara garis besar koperasi ini terbilang agak konvensional ke tradisional gitu. Jadi itu menjadikan suatu hambatan kita untuk melangkah maju ke depan secara bisnis, secara operasional, secara ekspansi juga. Jadi kita agak terhambat. Oleh karena itu, kenapa tidak berpikir kenapa fintech kecil mereka bisa maju, mereka bisa melangkah lebih besar dengan digitalisasi. Tentu dengan hal ini akan menambah motivasi kita untuk melangkah maju, menambah bisnis baru seperti itu. Jadi untuk latar belakangnya saya jelaskan sedikit. Untuk perkembangan teknologi dan ekonominya, habis itu ada peningkatan kualitas efisiensi dari digitalisasi, itu tentu akan terasa ketika sudah menjalankannya. Berbagi kesuksesan juga di dalam komunitas ini. Jadi seperti ada komunitas dari koperasi Go Digital ini, ada koperasi yang sudah berhasil. Jadi dia menerapkan sistem digitalisasi, core-nya diterapkan juga. Mereka sudah awalnya situ masih ratusan miliar, sekarang sudah menjadi triliun. Itu menjadi sebuah hal yang baik yang bisa ditiru untuk kita semua, karena dengan hal itu tentu akan menambah hasrat kita untuk lebih maju di digitalisasinya. Oke, untuk yang keempat itu ada forum tanya jawab. Jadi di dalam grup ini Bapak Ibu bebas mau nanya apa aja sih, apa kendalanya, bisa japri atau pribadi, atau juga bisa di grup itu langsung, dibantu dengan rekan-rekan koperasi se-Indonesia tentunya. Ini akan menambah wawasan dan menjadi sebuah pandangan ide baru, memunculkan ide baru apa yang harus kita lakukan. Bukan hanya dari digitalisasinya, tetapi juga dari konsep berpikir untuk melangkah ke depannya. Seperti itu. Untuk visi dan misinya, saya jelaskan. Untuk visi, kita ingin menjadi komunitas yang mendukung setiap koperasi yang tergabung untuk semakin berkembang maju dengan mengadaptasi teknologi dan ekosistemnya. Jadi untuk visinya ini kita terus melakukan langkahnya ke depan, kita mengusahakan supaya
koperasi di Indonesia ini menjadi selangkah lebih maju untuk mempersiapkan untuk mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depannya, jadi tidak tertinggal seperti itu. Untuk misinya akan kita gali meningkatkan kualitas dan pemahaman mengenai digitalisasi, memberikan solusi mengenai teknologi bagi koperasi, dan yang paling penting menjadi komunitas yang bermanfaat bagi seluruh anggotanya. Tentu dengan berkembangnya anggota ini menjadi sebuah kerinduan dan kesuksesan bagi kita bersama. Ternyata apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat untuk orang lain, itu tentu menjadi sebuah berkat untuk kita juga, seperti itu. Untuk kegiatan komunitasnya seperti ada forum diskusi, ada di website juga, bisa di website, ada melalui meeting Google juga, jadi ntar kita ada berdiskusi bersama, atau mungkin nanti kita ke depannya akan melakukan kumpul-kumpul bersama seperti itu, nanti kita per region. Habis itu ada juga dalam grup komunitas WhatsApp. Jadi di sana Bapak Ibu bebas berbicara apa saja mengenai koperasi. Untuk itu ada seminar juga, webinar, ada workshop. Nanti kita berikan workshop untuk mungkin dari Bapak Ibu butuh digitalisasi seperti dalam mungkin mobile apps. Nanti kita akan kasih tahu gimana sih caranya untuk bisa masuk ke langkah ke mobile app seperti itu. Nah, dari mobile app mungkin ekosistemnya sudah bagus, kita bisa merambah gitu dari situ, mulai dari situ kita bisa yang dari bisnis awal apa, kita menjadi bisa apa, ibarat menjadi menambah pemasukan untuk kita juga, untuk koperasi tersendiri. Nah, itu ada visit koperasi juga, seperti mungkin waktu kapan hari kita dari komunitas melakukan visit koperasi ke daerah Kalimantan, tentunya di Pontianak, itu sangat berkesan sekali. Di sana kita juga kuliner, sangat nikmat sekali berjalan-jalan ke sana. Mungkin nanti kita akan visit-visit lagi ke komunitas juga, ada ke koperasi juga, mungkin di daerah Jawa, satu Indonesia juga, Sumatera, Maluku, seperti itu. Untuk konsultasi juga bisa, seperti tadi Pak William dan Pak Pandu bisa berkonsultasi, mungkin untuk mengenai digitalisasinya, mengenai sistemnya, itu bisa ke Pak Pandu juga, apa yang perlu dipakai, dan mengenai regulasi mungkin dari Ibu ada yang bingung. Kita mau digitalisasi, cuman apa sih regulasinya? Ada bisa dibantu dari pakar-pakar lain, dan ada Pak William juga nanti bisa membantu tentunya. Habis itu informasi dan berita, dan kerjasama teknologi. Tentu kita akan melakukan bridging untuk antara koperasi Bapak Ibu menggunakan teknologi dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan tentunya. Untuk keuntungannya itu dengan memahami digitalisasi dan teknologi, menambah koneksi koperasi di Indonesia, tentu ini menjadi sebuah tujuan awal kita juga ya. Kita tidak hanya satu arah juga, tapi dengan koperasi Go Digital ini menjadi komunitas, kita bisa mengenal mungkin dari yang daerah tadi kita cuma kenal daerah Pulau Jawa, akhirnya kita mengenal daerah-daerah Kalimantan dan satu Indonesia, Sumatera sampai Papua. Untuk itu yang ketiga, ada mendapatkan peluang bisnis baru. Yang keempat juga bisa mendapatkan konsultasi dari pakar berpengalaman. Untuk media platform koperasi Go Digital, ada untuk informasi dan berita, mungkin ada Instagram juga, Facebook, YouTube, dan koperasi Go Digital website. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin melihat berita-berita mengenai apa yang sedang terjadi saat ini di koperasi, apa ya yang sedang update berita-berita di koperasi mengenai regulasi, mengenai ekonomi juga, mengenai struktur, dan paling penting itu rancangan apa yang akan dilakukan oleh koperasi Indonesia itu ke depan. Di situ nanti kita selalu melakukan sharing seperti itu. Untuk diskusinya ada yang tadi saya jelaskan, ada Google Meeting juga, WhatsApp group, dan di forum website. Nah, ini mungkin saya jelaskan sedikit. Ini kita melakukan kunjungan visit koperasi. Ini ada di CU Lantang Tipo di Pontianak, daerah Sanggau. Ini mereka ini yang tadi saya bilang, asetnya awalnya masih lumayan ratusan, sekarang menjadi triliun karena awalnya itu mereka sudah bagus, melakukan operasional sebagus, cuman karena konvensional jadi terbatas, dan dengan keterbatasan itu mereka berpikir untuk bagaimana cara untuk melakukan ekspansi, tentu dengan melakukan ekspansi
akan menambah pemasukan juga untuk koperasinya dan aset akan bertambah juga, menambah kualitas dan efektivitas. Nah, mereka itu melakukannya dengan digitalisasi seperti mereka punya mobile apps seperti itu, melakukan pembayaran juga di aplikasi tersebut, jadi memudahkan para nasabah dari koperasi juga. Nah, dari situ mereka dalam 3 tahun sudah bisa melejit gitu. Dari pembahasan ini mengenai keberhasilan bisnis setelah menerapkan teknologi dari CU Latang Tipo. Oke, sekian untuk presentasi dari Koperasi Go Digital. Mungkin untuk lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa menanya-nanya untuk apa yang dibutuhkan dengan bergabung ke grup komunitas. Saya akan share link untuk ke grup juga. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu juga bisa bertanya interaksi dengan moderator dengan nomor yang tertera 0812 1298 3412. Oke, sementara seperti itu yang saya jelaskan. Saya berharap Bapak Ibu bisa bergabung dengan komunitas ini. Kita sama-sama bersinergi untuk terus maju mengembangkan koperasi di Indonesia. Terima kasih untuk waktunya, Pak Ivan. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Leonardo Taslim. Sepertinya visi dan misinya ini seperti ini ya, seperti yang disampaikan oleh Pak William yang tadi, yaitu Spirit Go Digital adalah koneksi dan kolaborasi. Nah, jadi udah bukan saatnya lagi kita saling tendang-menendang, saling bersaing, menjatuhkan gitu ya. Nah, di koperasi ini, di Koperasi Go Digital, khususnya di komunitas ini, kita bersinergi nih. Kita saling sharing, kita saling tanya-jawab gitu ya, bertukar pikiran, untuk sama-sama maju dan berkembang, bertumbuh gitu ya. Oke, mungkin untuk sesi webinar kali ini, kita sudah cukupi ya, Bapak dan Ibu sekalian, karena sudah habis juga waktunya. Mungkin untuk next webinar selanjutnya kita akan infoin di grup WhatsApp kita. Nanti kita akan infokan siapa narasumbernya dan akan membahas apa. Kita akan sampaikan di sana. Dan tak lupa sekali lagi saya infokan untuk diisi formnya, kemudian berikan feedback agar kedepannya kita juga akan lebih baik untuk berkembang dan berkolaborasi bersama. Mungkin seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan lagi dan waktunya juga sudah habis, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.